Di sini saya akan menjelaskan hanya tentang untuk metode titik bull ya. Jadi nanti kalau misalnya dalam pengerjaan mau pakai return, it's okay. Gitu. Kalau mau titik bull, ya apa. Nah ini saya jelaskan titik bull. Nah yang harus kalian ketahui di sini R apa reaksi tumpuannya yaitu RA dan RB sudah ketemu ya. Hanya ke atas semua. Untuk bebannya semua sudah diketahui. Harus diiris. Kita iris orange ya. Nah, terus dulu aja. Hmm, dalam hmm, ini narkotik ya tak apa. Ya ini RA dan RB-nya diketahui dulu, harus diketahui. Beban jelas diketahui ya. Bebannya di titik G, titik F, titik H, dan titik D. Oke. Nah nanti waktu kalian meninjau tiap titik ini bebannya lihat beban yang ada. Kalau misalnya bebannya nunjuk di titik A, artinya beban tambahan bebannya hanya ada RA. Tambahan reaksinya atau sorry, tambahan gayanya hanya ada R. Di titik F ada beban P2. Di titik G ada beban P1. Di titik D ada beban P4. Gitu. Jadi sebetulnya cukup simple untuk metode Tribun. Nah, perhitungan kecepatan dimulai pada titik tumpuan sebelah kiri yaitu titik A. Kita mulai di titik A saja karena ini untuk memudahkan untuk memberi standar gitu ya. Titik A ada batang 1 dan batang 5. Namun sebelum itu titik A memiliki sudut batang arah 1, arah 1 ini, batang 1 dan batang 5. Ini membentuk sudut alfa. Sudut dari alfa dicari secara manual menggunakan rumus trigonometri. Nah, yaitu yang dua ini sinus A, kosinus A, tan A. Jadi misalnya satu ini nanti diproyeksikan, satu kan miring. Nah, batang satu kan miring nih. Nah, diproyeksikannya itu ke sudut alfa ini. Nah, menjadi ini satu cos alfa, yang atas ini satu sin alfa. Gitu. Rumusnya sudah ada, boleh dicontoh. Silahkan. Oke, saya lanjut. Next. Hitung gaya pada tumpuan. Bismillah. Hitung masih step ini. Nah, itu sudah di apa gaya pada tumpuan A kan ada S1 ke atas, sin alfa ke atas, S1 cos alfa ke kanan. Di sini ada S5. Nah, ada bebannya itu RA. Nah, S1-nya ini, satunya ini sudah diproyeksikan jadi S1 cos alfa dan S1 sinus alfa. Nah, ya ini boleh kalian caranya nyari. Nanti tolong ya mungkin Mas si sama Gania sama itu direvisi ya. Nah, alfanya pakai rumusnya teman-teman aja. Nah, ini boleh kalau misalnya kalian mau cari ini tan alfa sampai depan ke samping, habis itu ini cuma kelamaan. Kalian langsung aja ini ke sin alfa sama dengan sin alfa itu wah pan per miring d per n. Pannya itu kan ini kan depannya kan berarti A 1,4 ya. 1,4 miringnya itu berarti 1,4 akar dari 1,4 kuadrat ditambah 2 kuadrat seperti itu trigonometri itu biasa. Nah, ini kan C kan sama dengan akar kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya. Ya jadi rumusnya kayak gitu. Nah, nanti ketemu akhirnya sin alfa sekian nilainya. Langsung nilainya langsung langsung seperti ini jadi seperti ini. Gitu. Perhitungan dapat dimulai dari titik A atau titik B karena pada kedua titik hanya terdapat dua batang yang
belum diketahui. Jadi boleh dari A, boleh dari B. Saya mencontohnya dari A ya. Titik batang A 1 dan 5, titik batang B 4 dan 8. Kami menghitung batang dari kiri. Saya menghitung batangnya dari kiri. Ya, gitu. Oke, next. Nah, pada titik 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 A ini itu berlaku, sorry, bisa nggak? Nggak bisa gitu. Batang A ini berlaku namanya kesetimbangan gaya. Kesetimbangan gaya itu rumusnya sigma V sigma VA sama dengan nol dan sigma HA sama dengan nol, gitu ya. Sigma VA sama dengan nol itu maksudnya sigma gaya vertikal, V itu gaya vertikal di titik A sama dengan nol. Gaya vertikalnya apa saja? Gaya vertikalnya ada RA ke atas, positif. Dan S1 sinus alfa, positif. Nah, ya kan, berarti RA plus RA ditambah S1 sinus alfa sama dengan nol. RA sama dengan 400 ditambah S1 dikalikan sinus alfanya 0,03 sama dengan 0. Nah, ini biasa, hasilnya ternyata negatif. Negatif berarti kan. S1 sama dengan 698,8 kilogram. Oke, kita lanjut batang selanjutnya. Batang S1 merupakan batang tekan, maka arahnya dibalik. Nah, boleh dibalik sebetulnya seperti ini, tapi boleh juga kalian langsung ke ini, nggak usah dilihat, mungkin langsung ke S5 ditambah S1 sama dengan cos alfa. Karena apa? Sigma horizontal kita kedua ya, sigma horizontal sama dengan 0. Gaya horizontalnya apa saja? S5 dan S1 cos alfa ke kanan. S5 ke kanan positif, S1 cos alfa ke kanan positif. Kita tahu S1 itu nilainya negatif, yaitu 698,08 kilogram. Nah, ini karena batang tekan ya, keluarnya negatif. Nah, dikali cos alfa, maka S5 ketemu sekian. S5 yang positif artinya batangnya tarik. Seperti itu. Nah, ini batangnya tarik, ini, sorry, S5 tarik, S1. Oke, begitu seterusnya. Kita langsung lanjut ke titik C ini. Titik C itu ada 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 catatan. Titik C di sini ada batang 9 ya. Nah, batang 9 merupakan batang nol karena apa? Batang C itu coba sigma vertikal sama dengan nol. Sigma vertikal C sama dengan nol. Artinya S nggak ada gaya tuh di sini. Di sini nggak ada gaya tuh. Nggak ada gaya tambahan seperti ini. Berarti S9 saja. Ini gambarnya. S9 sama dengan nol. Nah, itu oleh karena itu dapat seperti ini. Gitu. Jadi ini mungkin bagi yang nggak paham, loh kok nggak ada S9-nya? Ya S9-nya tadi ilami karena S9-nya song, seperti itu. Nol, nol. Nilainya nol. Jika digunakan sigma V vertikal C sama dengan nol, hanya ada satu batang itu batang itu saja. Berarti jika titik di C bekerja beban terpusat naik ke batang 9 titik sama dengan artinya jika di sini saya kasih beban itu nanti ya 9-nya ada gayanya, ada gaya dalamnya seperti itu. Oke, lanjut. Berarti tinggal apa? Sigma horizontal C sama dengan nol. Horizontal C kita tahu S5 itu nilainya negatif karena S5 tekan. Nah, S6-nya karena tekanan ini tarik. Nah, tarik ke kanan. Seperti itu. Sebentar, sebentar. Sebenarnya kalian bisa gini. eh wait. S5 itu sudah nilai. S5 nilai ke kiri. Jadi negatif S5 ditambah S6 ke kanan. Nah, sama dengan 0. S5 tarik ya, sorry. Sorry, betul, betul, betul. Ini sudah betul. Saya yang salah. Saya salah menjelaskan. Jadi S6 sama dengan S5. Karena apa? Kan langsung S6 plus S5. Kalau di S6. Oke, SD S6 ya. Tarik nilainya.
Begitu juga dengan, oh ini betul. Begitu juga dengan batang F. Nah, kita lanjut ke F ya. Tadi C sudah, A sudah, C sudah, F. F. F itu kan di sini ada S9. S9 karena nol saya hilangkan gitu. Nah, supaya grafiknya lebih easy, easier gitu, kayak gitu. Jadi di sini ya lanjut saja. Satunya, satunya karena sudah tekan ya. Nah, karena tekan tuh arahnya ke sini gitu. Menuju. Jadi kalau di pribadi, ini namanya pribadi dia di titik. Kalau di titik F itu, S1-nya kalau tekan itu menuju titik yang ditinjau. Nah, yang lainnya kan masih anggapannya tarik. S2-nya itu eksponennya seperti ini. Nah, ini saya breakdown gagelnya. S1 cos alfanya ini dengan alfa ini ya. S1 alfanya ini, S1 sinus alfa ini. S2 dengan alfa ini, cos alfa ke sini, S2 nya ke atas. Siap. S10 dengan alfa yang di sini, itu S10 kalau kena siapa ya. Jadi alfanya beda-beda ya. Ini alfa 10, ini alfa 2, ini alfa 1. Kayak gitu. Hati-hati ya. Jadi hati-hati nanti dalam menentukan depannya mana, miringnya mana, sampingnya mana. Kayak gitu ya. Oke. Karena terdapat bagian biasanya pada titik tersebut ditemukan dalam bentuk persamaan yang harus diselesaikan. Terserah mau mulai dari sigma vertikal sama dengan nol atau sigma horizontal sama dengan nol. Nah, kita mulai di sigma horizontal sama dengan nol. Sigma horizontal sama dengan nol itu apa saja? Ada S1 cos alfa horizontal ya. Ada S10 cos alfa, ada S2 cos alfa ke kanan. Itu aja. Ya, S1 cos alfa, S2 cos alfa, S10 cos alfa. Plus semua. S1 cos alfa. Nah, ini kolom 7. Oh, ini ini negatifnya sudah tidak ada ya, karena sudah sudah dianggap tekan. Ini sudah dianggap tekan. Dan nanti ditambah ya, Mas. Minta tolong. Ini ada ya si siapa? Gania sama siapa? Gania sama ya, si Gania sama-sama Kacamu Agil sama Dian ada ya? Berarti dikasih ini ya, dikasih keterangan ya, sudah dianggap tekan. Teman-teman nggak usah nunggu mereka, mereka juga mungkin bisa apa bisa terlambat juga belum kan kesibukannya sama. Sudah dianggap tekan ya S1-nya. S2-nya masih dianggap tarik, S2-nya masih dianggap tarik. Nah, sudah dianggap tekan jadi negatifnya tidak ikut-ikutan. Nah, kayak gitu. Karena sudah digambarkan sudah jadi tekan ini. Nah, ini sudah tekan ini. Ini sudah tekan. Nah, oke. Nah, jadi ketemu sekian sama satu. Nah, begitu juga Hadir Wak, sigma hadir vertikal Wak. sama dengan nol, itu juga sama. Minus 200 itu vertikalnya apa aja? Ke bawah minus 200, ke atas plus, ke bawah negatif, ke atas positif, gitu ya. Oke. Minus 200 ditambah satu sinus alfa karena ke atas, ditambah S2 sinus alfa karena atas, dikurangi S10 sinus alfa karena ke bawah. Kayak gitu. Nah, yang ditemukan persamaan satu dan persamaan dua. Nah, ini diselesaikan nggak? Persamaan satu nilai sekian, persamaan dua nilai sekian. Kalian bisa non seperti persamaan harusnya. Nah, kalau tandanya negatif, ini juga konsistennya sudah konsisten ya. Jadi kalau tandanya negatif, dia kamu angkat. Kalau tandanya positif, kamu angkat tarik. Nah, dengan ini kita sudah nemu 1, 5, 9, 6, 10, 2. Sebetulnya ini karena ini kurang datang 11 saja. Nah, karena ini itu nanti identik. Ini itu nanti identik. Jadi, next
di titik G ya, kita lihat titik G. Nah, ini juga S2-nya tekan dong, kanarnya ke atas, ke titiknya. S3 masih tarik, kita nggak tarik ke keluar seperti itu. S3 dikata S3 itu pasti sama dengan S2. Karena apa? Kebetulan bebannya ya. Ini karena masalahnya itu apa? Simetris bebannya, reaksi dan bebannya dan geometrinya. Jadi nanti itu tinggal dibalik nanti gitu. Nah, ini nanti soal ujian jauh lebih simpel, cuma nggak bisa dibalik. Tuh, gitu. S2-nya artinya menuju titik G. Nah, nah, di S2 ini lalu S3 S11. S11 ke bawah. Jadi kewajiban kita sebenarnya nyari S11 saja. Nyari S3 boleh, S3-nya itu untuk mengkonfirmasi. Itu sigma horizontal lagi sama dengan nol. Bisa langsung sigma vertikal. Nah, sigma vertikal sama dengan nol ketemulah nilai sekian. Itu. Jadi sebetulnya cukup simpel. Cuma memang masalah kalian memang saya buat sesuai dengan masalah yang kalian cari. Jadi ada yang jadi kebanyakan mesti banyak. Banyak itu kenapa saya sengaja nyari teman-teman banyak deng- dengan contoh yang simple supaya kalian bertanya. Punya dua masalah kalian. Oh, yang simpel sudah diselesaikan Pak Tope ini. Oh, tapi saya punya masalah juga yang rumit, yaitu masalah kalian di buku kalian masing-masing. Nah, itu yang harus dielaborasi terus seharusnya. Tuh, cuma kan tinggal satu pertemuan. Ya, itu besok dimanfaatkan. Tuh, misalnya tanya apa dan lain sebagainya. Ini masih ada semalam, boleh juga ditanya. Gitu. Rekapitulasinya. Nah, ini. Lalu terakhir itu membuat gaya apa? Diagram. Diagram itu biasanya gini. Ini ini mungkin ini ya lainnya yang betul. Yang betul ini. Yang betul ini. Ini harusnya ini saja jadi kurang tepat ini. Nanti ya tapi tidak apa-apa lah diagramnya. Ini sebenarnya bukan diagram ini em, angkanya. Ya boleh kalian buat seperti ini, tapi harusnya diagramnya itu eh, seperti ini. Nah, gini. Kalau ini kan kita kan nilainya tarik. Ini tarik, bisa beri positif ya. Tarik, 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 tarik. Tarik, nilainya taruh di atas. Gini. Buatnya kayak ini. Set, seret, gitu. Buat lagi, buat lagi, gitu. Buat lagi. Tarik. Tarik ke atas dan ke kanan. Ini tarik kan ke kanan. Kalau tekan, tuh ke bawah dan ke kiri. Ini kan batangnya bawahnya bawah ini. Bawah berarti ke bawah. Ini kan batangnya bawahnya yang sini. Bawahnya. Ini kebetulan nggak ada naiknya, jadi nggak ada yang ke kiri. Ini ke bawah semua. Gitu. Gitu. Jadi buat diagram kayak aksial jauh lebih mudah daripada bidang momen dan bidang geser. Kalau rangka lebih enak. Karena apa? Satu batang ini nilainya satu. Ingat-ingat ya, teman-teman semua. Ini satu batang ini, eh, bidang ini, bidang geser dalam ini. Dari batang A ke batang C ini, batang AC ini, satu doang nilainya. Lah nanti CD bisa beda, DE bisa beda. Tapi nggak ada di sini. Biasa kalau kalian belok kan gini, batangnya satu, momennya rapat, nggak karuan. Gini, gitu. Di tengah sini ada berapa. Nanti gesernya dan sebagainya. Enggak, sini enggak. Enak. Ini tuh jauh lebih mudah daripada daripada itu. Tapi memang geometrinya lebih luas. Tapi secara
Ngitungnya jauh lebih, harusnya jauh lebih enak. Harusnya jauh lebih enak gitu. Cuma gimana ya? Mungkin kalian, saya yakin kalian bisa nanti soal kalau seperti ini. Tapi nek saya modifikasi sedikit lah gitu. Itu masalah di teman-teman mahasiswa termasuk saya dulu. Kalau dikasih soal yang sama itu ya bisa. Kalau sama-sama dari tahun lalu, tahun ini ya bisa. Tapi dimodifikasi sedikit, langsung ngeblank, mentalnya nggak kuat. Mental nggak kuat itu gini, eh ya aku tidak mencemooh ya. Saya paham lah kalian takut salah. Tapi itu eh itu mulai sekarang buang jauh-jauh, dibuang, buang jauh-jauh. Artinya takut salah itu harus dibedakan takut salah dan takut ngawur. Nah, gitu. Ngawur dan salah itu bedanya jauh. Ngawur itu kalian nggak menghitung, tidak memperkirakan, tidak pakai ilmu, tidak dipikirkan. Ya itu ya salah. Kalian pantas takut kalau ngawur. Tapi kalau kalian oh sudah pernah melihat, sudah pernah membaca, masih salah, enggak apa-apa. Gitu. Ya, oke. Cuma penjelasan cuma 20 menit.